Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, fenomena umroh mandiri atau backpacker saat ini sudah dilakukan dengan baik secara perorangan atau kelompok untuk beribadah umroh ke Tanah Suci. Namun keberadaan umroh mandiri ini tampaknya masih kurang diminati karena tidak menjamin keamanan dan kenyamanan selama beribadah. Umroh mandiri atau backpacker saat ini belum diatur regulasinya di Indonesia. Skemanya langsung menggunakan sistem yang disiapkan pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menegaskan, umroh harus sesuai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Melalui Biro Perjalanan yang telah bersertifikat sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan jamaah. Kementerian Agama juga menyebutkan umroh mandiri memerlukan pemahaman yang baik tentang ibadah dan regulasi di Arab Saudi. Terkait hal tersebut, sejumlah jemaah umroh travel umroh Baitus Salam Sako Mandiri ketika akan berangkat dengan ke Tanah Suci mengatakan tidak tergiur dengan umroh mandiri dengan alasan keamanan di perjalanan serta kenyamanan khususnya beribadah di Tanah Suci. Kalau travel yang backpacker dengan yang kita sekarang kan berbeda Pak. Yang itu kan kita harus mencari lagi, terus bisnya kita harus mencari, terus kita perlu mencari travel, mencari hotel. Kalau untuk ini kan kita sudah selesai, sudah siap semua, siap pakai, bus sudah siap, semua. Ya, insya Allah ibadah khusyuk. Itulah, jadi dengan backpacker itu kan otomatis kita mandiri, semuanya nyari sendiri ya, mulai dari hotel, kemudian catering, bus dan sebagainya. Memang bebas, cuman keterkaitan kehusuan ibadah kita terpaksa harus dua fokus ya, mencari untuk kelengkapan kita di sana maupun kita untuk beribadah. Sehingga kami rasa lebih pas kalau kita ikut travel yang memang mendukung untuk itu, sehingga kita tidak lagi berusaha mencari-cari yang lain. Bila berpergian, umroh melalui travel perjalanan harganya bervariasi, tergantung dengan travel perjalanan serta rencana perjalanan yang akan dilakukan selama berada di Tanah Suci. Lamanya ibadah haji kecil ini juga bervariasi antara 9 hingga 12 hari. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu jumlah warga yang berniat melakukan ibadah umroh di Kota Pagar Alam mengalami peningkatan. Selain karena lamanya masa tunggu haji, meningkatnya pendapatan petani karena musim panen kopi turut mempengaruhi pendaftaran calon jemaah umroh. Minat warga Kota Pagar Alam menunaikan ibadah umroh tahun ini cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah musim panen kopi, sehingga menambah pendaftaran warga. Menurut Haji Silahuddin, Kasih Haji dan Umroh Kemenang Kota Pagar Alam, untuk periode Agustus sampai Oktober tahun ini, lebih dari 300 orang sudah mendaftar umroh dan siap diberangkatkan. Para calon jemaah umroh ini terdaftar pada 7 travel umroh. Dia juga menambahkan untuk biaya umroh tahun ini paling rendah 26 juta rupiah. Kepada masyarakat yang ingin melaksanakan umroh, ingat 5 pasti. Nah, pastikan itu travelnya berizin resmi di pemerintah dalam indikator Kementerian Agama, pastikan jadwal keberangkatannya, pastikan terbangnya, pastikan hotelnya di mana, dan terakhir pastikan visanya. Apabila kelima ini lengkap, insya Allah Bapak Ibu pasti berangkat dan pasti pulang, tidak akan terlantar. Haji Silahuddin juga mengingatkan kepada calon jemaah untuk memastikan 5 hal, yakni memastikan resmi tidaknya travel umroh yang hendak kita pilih, memastikan jadwal keberangkatan, memastikan pesawat yang akan ditumpangi, memastikan hotel, serta memastikan visa yang akan dipakai. Haikal, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, peningkatan harga kopi saat ini cukup signifikan, bahkan sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Meningkatnya harga kopi turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Produktivitas pertanian kopi di Lahat cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Lahat menyumbang 22.010 ton kopi pada tahun 2023. Namun akhir-akhir ini harga kopi naik cukup signifikan dan sempat menginjak di angka Rp70.000.
Diakui Herlambang, Camat Merapi Barat, Lahad, harga kopi yang tinggi mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk menjamurnya usaha UMKM berbasis kopi. Harga yang tinggi menjadikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih baik. Dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Alhamdulillah, memang secara tidak langsung ada semacam keterkaitan hubungan secara hubung kausal lah, akibat naiknya harga maka penggiat kopi juga lebih dominan, lebih senang, lebih bergiat ya, lebih bergairah. Lahad itu adalah penghasil kopi terbesar seperti itu kan, dan kita merupakan penghasil kopi terbesar Sumatera Selatan. Semacam untuk meningkatkan daya peningkatan pendapatan dari masyarakat dari kopi, sangat senang juga itu. Dan masyarakat harus gemar minum kopi. Kenaikan harga kopi hendaknya dibarengi dengan peningkatan kualitas kopi agar dapat diterima pelaku usaha kedai kopi. Saat ini pasar kopi masih sebatas menjual green bean. Petani diminta merambah pasar petik merah dengan harga yang lebih tinggi. Rivaldo Putrawansa, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Samsat Prabu Muli terus mengejar capaian target pajak kendaraan di wilayah Kota Prabu Muli. Pada triwulan kedua tahun ini, realisasi pajak di Prabu Muli sudah mencapai angka 50%. Samsat Kota Prabu Muli terus mengejar capaian target pajak kendaraan dengan sosialisasi hingga melakukan jemput bola. Pada tahun ini, Samsat Prabu Muli menarget perolehan pajak kendaraan sebesar 41 miliar rupiah. Sementara hingga triwulan kedua tahun ini, capaian pajak baru mencapai 50% atau 21 miliar rupiah. Kepala UPTB Samsat Prabu Muli Ariswan mengatakan, selain jemput bola, pihaknya juga gencar melakukan razia pajak kendaraan. Ariswan menjelaskan untuk bea balik nama kendaraan bermotor yang ditarget sebesar 37 miliar, saat ini sudah terrealisasi sebesar 18 miliar lebih atau sekitar 49,76%. Pajak itu kami datangin langsung ke alamat masing-masing, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak instansi ataupun dinas, seperti itu. Yang kedua kami lakukan adalah seperti yang dilakukan minggu kemarin, yaitu pelaksanaan operasi patuh terhadap PKB dan BPNKB. Kami bekerja sama dengan Satlantas Polres Prabu Muli, ada juga dari Jasara Harja maupun dari Dinas Perhubungan yang kami lakukan di Bundaran Air Mancur selama 2 hari untuk triwulan ini. Sementara itu, dari hasil operasi patuh musi yang dilakukan Samsat Kota Prabu Muli selama 2 hari kemarin, berhasil menjaring kendaraan roda 2 sebanyak 60 kendaraan, sedangkan untuk kendaraan roda 4 sekitar 40 kendaraan. Rata-rata mereka menunggak pajak. Olde Efriansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.